silakan yang respon dulu mungkin Bu Sofi dulu ya. Silakan Bu Sofi. Ya. Yang pertama tadi Bu Arina bagus sekali ya dari Malang tadi ya, kegiatan-kegiatannya sudah dari Jogja ya, Jogja kayaknya. Dari Jogja ya, maaf. Ya. Kegiatannya sudah cukup kontekstual dan sudah cukup memanfaatkan situasi di sekitar anak sebagai pembelajaran, dan Bu Arina sudah mencoba melibatkan orang tua juga ya, dan saya lihat juga mudah-mudahan kegiatannya juga rileks ya. Ya, sekedar saran, mungkin kalau jadwalnya tidak dibuat terlalu ketat, misalnya di pagi hari, misalnya kalau pengaturan jam mungkin bisa disepakati dengan anak ya mungkin ya, hanya mungkin memberikan tips-tips secara umum, misalnya berapa menit sehari, dan itu mungkin bisa sebelum tidur misalnya, atau diberikan alternatif kalau misalnya nggak ada buku di rumah, karena kan memang tidak mungkin keluar ke TBM atau ke perpustakaan. Nah, itu apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, mungkin mendongeng, mungkin bercerita tentang masa lalu, gitu ya. Seperti itu. Jadi sumber bacaan itu banyak sekali dan tidak hanya yang tercetak saja, gitu Bu. Tapi secara umum itu sudah bagus sekali Bu Arina ya. Pak Gandhi ya, Pak Gandhi dari SMP 75. Yeah. Memang di masa darurat ini kan ini tidak sekedar menjadi tugas orang tua, guru ya Pak ya, atau kepala sekolah saja. Tapi ini upaya kolaboratif, upaya bersama-sama antara sekolah dengan dinas pendidikan, dengan instansi lain dari pemerintah, gitu, untuk menyelesaikan ini bersama-sama, gitu ya. Jadi mungkin memberikan informasi kepada instansi yang terkait, memberikan informasi kepada Kemendikbud agar berkoordinasi dengan pihak lain, gitu kan, karena memang kenyataannya ada orang tua yang tetap harus bekerja, gitu kan, bagaimana seandainya seperti ini, gitu kan. Apakah mungkin dinas pendidikan mungkin bisa menyesuaikan mungkin penilaian gitu ya, atau tagihan-tagihan sekolah gitu ya, karena tidak semua anak bisa menyelesaikan target pembelajaran sebagaimana teman-teman yang lain gitu kan. Bagaimana kalau ada kebijakan penilaian dalam kondisi seperti ini, karena bagaimanapun kondisi anak tidak bisa dipaksa gitu ya. Namanya juga kondisi darurat begitu ya, jadi ya semua harus berdamai. Standar penilaian juga harus disesuaikan. Standar pembelajaran harus disesuaikan. Kita memfokuskan lagi atau melakukan refocusing terhadap apa yang prioritas, apa yang itu bisa ditutup. Itu ya Pak Gandhi, mudah-mudahan ada langkah-langkah. Saya sendiri juga tidak bisa. Saya karena nganggur jadi karena ini tergantung pada perumus kebijakan. Baik, terima kasih Bu Sofi. Ya, terima kasih Bu Sofi. Mbak Tia, mungkin ada menambahkan tanggapan dari dua penanya tadi, Mbak Tia? Mbak Tia? Ya, Pak Katman sudah bisa dengar saya? Ya, sudah, bagus. Ya, oke. Ya, selamat siang Pak Gandhi dan Bu Arini tadi. Mungkin sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Bu Sofi ya. Memang ini dalam situasi darurat, dan sebenarnya ini karena situasi yang sangat baru, menurut saya tidak ada satu resep yang tokcer gitu. Nggak ada satu metode atau tidak ada panduan yang pasti untuk menyelesaikan atau untuk digunakan dalam situasi seperti ini. Semua tempat pasti beda-beda. Seperti tadi Pak Gandhi juga bilang kalau bisa jadi orang tuanya tetap bekerja, ya itu sangat memungkinkan. Penilaian dan hal yang lain juga harus luas ya Bu Sofi ya, nggak boleh kaku, itu betul sekali menurut saya. Kalau salah satu tips yang barangkali bisa dipakai adalah dengan merencanakan kegiatan itu per minggu, bukan per hari. Gitu. Jadi kalau kegiatan per minggu diberikan, maka sebenarnya anak punya waktu, orang tua juga punya waktu untuk menyusun jadwal. Ini kira-kira kapan ya enaknya ngerjainnya gitu. Sama siapa ya, mana yang bisa dikerjakan sendiri, mana yang belum. Jadi rentang waktu yang kita berikan itu jangan per hari, karena itu pasti cukup bikin panik ya kalau per hari. Apalagi harus ada jam submit jam 9 atau jam 7 malam gitu. Nah, itu mungkin akan membantu orang tua dan anak untuk berpikir lebih luas tentang menyelesaikan tugas-tugas sekolah gitu.
Begitu juga dengan sumber-sumber belajar. Benar-benar harus memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Dan sekali lagi nggak ada resepnya, karena Pak Gandhi mungkin yang paling paham situasi murid-muridnya seperti apa, mungkin akan berbeda dengan situasi di sekolah Bu Aryani, mungkin yang murid-muridnya mengalami hal yang berbeda juga. Gitu. Jadi sekali lagi di sini di tahap seperti ini kepekaan guru-guru jadi sangat berguna, sangat bermanfaat untuk bisa menyusun kegiatan yang tepat buat anak-anaknya dengan situasi-situasi yang berbeda-beda gitu. Di masa darurat pasti ada trial and error, kita sendiri harus memaafkan diri sendiri kalau membuat kesalahan dan tetap mau mencoba lagi, tetap melihat lagi, refleksi lagi, evaluasi lagi, memperbaiki lagi untuk minggu depan apa yang bisa dilakukan. Gitu kira-kira. Baik, Mbak Lesti, terima kasih Mbak Tia ya. Mbak Tia Bu aja Tia, panggil Mbak anak Sofi. Tia sama Bu Sofi. Nah, ini jadi jelas tadi ada beberapa hal yang perlu kita tangkap. Yang pertama, sebenarnya belajar di rumah itu tidak memindahkan jadwal sekolah ke rumah. Catatannya itu. Ya, pertama itu. Yang kedua adalah bahwa yang perlu dilakukan adalah tadi open mind ya, membuka wawasan atau membuka pikiran. Kemudian kadang-kadang kita kan begini ya, kita itu kepengen mempelajari banyak hal gitu loh. Terus semuanya dikasihkan, padahal malah tidak mendapatkan apa-apa. Nah, mungkin akan kita belajar untuk bisa fokus pada satu hal, tapi nanti terukur hasilnya. Kira-kira seperti itu. Nah, oke, masih ada lagi pertanyaan satu sampai habis saja waktunya lah pokoknya gitu. Ya, ini satu, udah dua penanya lagi deh, dua aja penanyanya. Masih ada? Saya dong Pak. Dari Pak Yusuf ya? Effendi dari SDT Lentera Ilmu. Di mana itu Pak? Iya. Baik. Lentera Ilmu. Sebenarnya sih, mana, Pak? ya mungkin semua tidak jauh dari ini sama teman-teman yang lain gitu Pak ya. Ini terkait dengan pembelajaran jarak jauh ini memang banyak semua lokasi, semua daerah pasti berbeda-beda. Cuman yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana menyikapi ketika kita sudah membuat jadwal pembelajaran dan itu sudah kita siapkan dan kita sudah sampaikan ke orang tua. Nah, ada beberapa anak atau orang tua yang memang di ekonomi bawah, artinya untuk jarak jauh itu mungkin agak susah begitu. Dan kita sebagai guru juga bingung untuk menghubunginya ada agak sulit juga. Nah, itu kira-kira untuk solusinya itu seperti apa gitu. Jadi supaya anak-anak yang ada beberapa anak yang mungkin anak-anak tidak memiliki koneksi internet, satu handphone yang modern seperti saat ini. Nah, kita sebagai guru yang ingin menyampaikan pelajaran jarak jauh itu sekiranya seperti apa untuk anak-anak yang seperti itu. Begitu, Pak. Oke. Satu lagi? Saya, Pak. Ya, oke. Bu Dia. Terima kasih. Ya, silakan Bu Dia. Iya. Terima kasih, Pak Katman. Saya bertanya kepada Ibu Lestia. Terima kasih tadi sudah menyampaikan ada beberapa praktik baik dari Sekolah Kembang. Tapi yang baru saya simak itu tadi baru 2 praktek baiknya, Bu Listia. Apakah saya bisa sedikit gambaran untuk praktik baik yang ketiga, 4, dan 5? Terima kasih, Pak Katman. Ya, silakan, Bu Tia. Oke. Kesempatan pertama, Bu Tia. Oke, baik, terima kasih. Tadi Pak Yusuf ya, Pak Yusuf, saya sebenarnya tidak mengalami sendiri, tapi saya sering ngumpulin, sering melihat-lihat juga bagaimana negara-negara lain mencoba menerapkan belajar jarak jauh. Yang menarik adalah di Jerman, anak-anak itu tidak menggunakan gawai. Jadi guru-guru mengirimkan pembelajarannya dalam bentuk paket lewat pos. Wow. Gitu. Setiap minggu mereka akan kirimkan dan kemudian minggu berikutnya itu bisa kembali dikirimkan ke sekolah gitu ya. Tapi sekali lagi nggak bisa per hari, itu mesti per minggu. Ini ide yang menurut saya cukup
seru juga sebenarnya gitu ya. Bahkan kemarin sempat ada juga ada anak yang nggak ngerti matematika, gurunya nyamperin gitu. Jadi dia datang ke rumah, walaupun cuma bisa di gerbang dan terhalang oleh jendela, tapi proses pembelajarannya jalan gitu. Jangan dibayangkan semuanya kayak gitu ya. Cuman menurut saya di sini kelihatan bahwa kita semua pasti kan keluar gitu ide-idenya. Oh gimana ya, anak-anak nggak bisa ditelepon, coba didatangin ke rumahnya gitu ya. Ini saya kirim, nanti minggu depan saya ambil gitu. Misalnya seperti itu. Itu sangat sangat mungkin dilakukan. Sekalian ngecek gimana apakah benar tadi seperti Bu Sofi bilang, orang tuanya terdampak nggak? Jangan-jangan jadi nggak bisa kerja atau nggak dapat penghasilan. Nah, itu kemudian bisa kita lempar lagi ke komunitas kita gitu. Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama gitu. Jadi itu tadi contoh-contohnya Pak ya. Jadi intinya adalah pembelajaran jarak jauh tidak mesti atau tidak harus dalam rupa online atau harus pakai internet gitu, enggak gitu. Bahkan jangan juga membayangkan kalau saya kirimkan lewat pos itu harus dalam rupa soal-soal. Sebenarnya enggak. Misalnya cerita, terus kemudian soal-soal terbuka, bentuk-bentuk proyek seperti tadi yang dijelaskan Bu Sofi, itu tetap bisa kita kirimkan gitu. Kalau misalnya mungkin saja tidak sekali berhasil. Mungkin minggu pertama nggak berhasil. Misalnya kendalanya, ya anaknya belum lancar baca Pak, gitu ya. Terus ya minggu depan kita bisa coba lagi gitu, hal yang baru gitu. Itu sangat bisa dilakukan. Seperti tadi saya bilang ini trial and error-nya pasti banyak gitu. Dan ya udah kita lakukan saja gitu trial and error-nya. Gitu Pak Yusuf kira-kira. Oh iya, baik Bu, Budiah? mantap. Ya, Gitu, iya Pak Katman. Ya, yang untuk Budiah tadi, yang tip 3 dan 4. Oke, sebentar saya coba mencari dulu. Ini ya yang harus saya share ya. Atau sementara Bu Sofi menambahkan dulu. Oke ya, Bu Sofi ya, boleh ya. Ya silakan Bu Sofi tambahkan dulu Bu Sofi. Saya nggak banyak yang ingin saya tambahkan, tapi saya tertarik tadi mengutip apa yang Bu Tia katakan tadi bahwa kita harus bisa memaafkan diri kita sendiri gitu ya dalam situasi darurat ini. Seandainya target kita tidak bisa kita penuhi gitu ya, karena sekarang juga ya namanya juga darurat, perangkatnya juga belum ada sehingga guru-guru harus kreatif. Tapi juga dalam kekreatifan itu ya tentu saja harus fleksibel juga gitu ya. Seandainya ada yang tidak terlaksana, ya paling tidak kita sudah melaksanakan apa yang sudah maksimal menurut kita begitu ya, tetapi ya karena situasi seperti gini ya itu tadi menetapkan apa yang prioritas gitu, yaitu well-being anak itu yang lebih penting saya pikir daripada penuntasan materi atau capaian pembelajarannya. Oke, jadi ini kesimpulan dari Bu Sofi, kesehatan adalah segala-galanya ya. Dari well-being ya Pak ya, jadi well-being ya. Well-being. Nah, oke. Tadi ada satu hal yang mungkin yang disampaikan Bu Tia, bahwa penugasan itu tidak harus setiap hari ya, memang benar. Mungkin bisa secara mingguan, terutama memang belajar online itu bagi yang punya gawai itu bermasalah, tetapi akan lebih bermasalah bagi mereka yang tidak memiliki alat gitu kan. Tadi Pak Yusuf sampaikan. Nah, ini mungkin ada yang perlu ditindaklanjuti nanti, apakah dari pos itu bisa membuka diri untuk free delivery dalam pembelajaran di rumah nanti, seperti yang kita lakukan waktu Satgas Literasi ngirim buku itu Bu, setiap tanggal 17. Free delivery dari sekolah ke rumah murid itu bisa dilakukan oleh pos secara free atau enggak gitu. Iya, bisa diusulkan ya Pak ya. Itu masukan sebagai masukan untuk pemerintah. Saya kira nanti akan ada hasilnya lebih bagus. Oke, Bu Tia tambahkan yang tadi yang diminta oleh Bu Dia. Ya, oke. Bu Dia, apakah slide ini yang tadi Bu Dia tanyakan ya? Ya, 1 2 oke, 3 4 ya. Ya, jadi ini sebenarnya adalah prinsip-prinsip utama ketika kami mencoba menyusun panduan belajar di rumah. Jadi kalau misalnya gurunya sudah menyusun kegiatan, lalu dicocokkan lagi dengan 5 hal ini. Udah cocok belum? Gitu. Jadi kalau misalnya ada tugas untuk kelas 1 SD harus bikin video rekaman anaknya sedang membaca gitu ya. Nah, ini kan agak susah Pak ya, pasti harus melibatkan orang tua misalnya untuk membuat. Nah, ini biasanya akan dipertimbangkan ulang sama gurunya. Apakah masih bisa kita masukkan? Apakah ini tepat kalau misalnya dilakukan di kelas 1? Jangan-jangan malah merepotkan orang tuanya gitu daripada buat belajar. Nah, hal-hal kayak gitu yang kemudian jadi pertimbangan gitu Bapak Ibu. Barangkali ini juga
menjawab pertanyaan ketika orang tua bertanya, ini harus gimana nih kok sekolah ngasih tugasnya banyak banget gitu. Kita jadi stres, jadi nggak bisa istirahat, anak-anak juga rewel karena banyak yang harus dikerjakan. Nah, mungkin sekolah bisa bersama-sama menyusun panduan keadaan darurat seperti ini. Tentu silakan disesuaikan dengan ini masing-masing, sekolah masing-masing, tapi ini sangat membantu supaya trial error-nya nggak terlalu banyak. Gitu. Ini cukup membantu untuk guru-guru bisa saling ngobrol sendiri bahwa pekerjaan yang dia susun untuk anak-anaknya setiap minggu sudah sesuai atau belum dengan panduan ini, gitu. Begitu kira-kira Bu Diah tadi ya. Jadi pertama adalah menyadari bahwa ini keadaan darurat, kemudian kegiatannya adalah berpusat pada anak, utamakan well-being, kemudian kita harus menemani anak melakukan transisi dengan nyaman. Posisi kita adalah mendampingi orang tua, bukan menyuruh-nyuruh orang tua memastikan anaknya menyelesaikan tugas. Beda. Yang ketiga, yang keempat, panduannya harus luas, jadi bisa dijadikan menu kalau panduannya harian sama mingguan, lebih luas mingguan. Ya, betul. Yang ketiga adalah kegiatannya mandiri, bisa dilakukan sendiri oleh anak atau terintegrasi dengan jadwal orang tua. Gitu. Misalnya orang tuanya sambil rapat online, anaknya bisa mengerjakan tugas. Orang tuanya sedang cuci baju, setrika dan lain-lain, anaknya ikut membantu. Gitu contohnya kira-kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Miss Listia. Ya, terima kasih, Bu. Baik, pertanyaan, mungkin masih ada satu sesi lagi, boleh 2 penanya lagi, kalau masih ada. Masih ada yang ingin bertanya atau sharing? Saya, Pak. Assalamualaikum. Saya, Pak. Dari mana, Pak? Pak Sofyan. Pak Sofyan. Pak Sofyan. Oke, Pak Sofyan. Nggih. Pak Sofyan Sauri. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kami Ya, silakan, dari Andi. Jawa Timur, Pak. Jawa Timur yang mana, kami Pak? dari Jawa Timur, Bondowoso, SMK PP Negeri 1 Kalampel Bondowoso, Pak. Oke, ya. Ujung Silakan, Timur, Pak. Jawa Timur. Ya, untuk siapa, Pak? Sampaikannya. Nggih, terima kasih kita sharing, Pak. Kami dari SMK, Pak. Ya, dari apa-apa. SMK pasti problemnya orang SMK beda. Nggih, pasti problemnya beda dengan anak-anak SD, TK, SMP, dan SMA juga. Di sekolah kami ini kan sekolah yang inputnya masyarakatnya memang masih kebanyakan ekonominya rata-rata masih di bawah, Pak. Walaupun kami di SMK kami, dan kami ini sekolah pertanian yang insya Allah prestasinya juga banyak. Tetapi terkait tentang gerakan literasi di rumah ini, Pak, dengan keterbatasan fasilitas yang dimiliki anak-anak, padahal sekolahan sudah membuat menyiapkan aplikasi, baik itu pakai Zoom, pakai Webex, ataupun pakai yang paling mudah Google Classroom untuk memfasilitasi gerakan ini, Pak, terkait wabah corona, salah satunya semacam ini. Yang menjadi permasalahan adalah kalau terkait orang tua, kalau jelas kami tingkat sekolah menengah kejuruan kebanyakan memang yang aktif siswanya. Kita komunikasi dengan orang tua juga agak kesulitan melihat kondisi wilayah kami di daerah desa, di kecamatan. Sehingga bagaimana mungkin yang bisa kami lakukan, di mana kami sebenarnya materi yang kita sampaikan ke anak-anak sudah terkait yang inti-inti saja, Pak, untuk gerakan literasinya. Tetapi respon dari siswa kami, dari siswa yang begitu banyak, per kelas yang ada di Google Classroom kami, di kelas-kelasnya juga tidak maksimal. Alasannya, anak-anak, Pak, kami masih untuk terkait data, terkait koneksi jaringan, Pak, kami di daerah agak Pak, sulit jaringannya. Lah bagaimana mengatasi hal ini? Kami kalau dari sekolahan kami juga sudah ada solusi. Oke, kirim lewat WA, kirim lewat media email yang Anda bisa. Yang penting ada komunikasi antara pihak sekolah, antara wali kelas, antara guru dengan anak-anak kami. Nah, lagi mungkin ada terobosan baru yang bisa di-sharing di grup ini untuk mengatasi kami-kami yang ada di wilayah timur terkait keterbatasan jaringan, juga mungkin ada istilahnya
masukan yang bisa kami implementasikan di sekolah kami. Hanya itu mungkin sementara. Terima kasih. Oke, Pak Sofyan. Ya, terima kasih. Ada satu lagi? Saya, Pak. Pak. Halo, Pak. Ya, silakan. Silakan, Pak. Halo. Ya, Saya, silakan. Halo. Joko Santoso, Ya. Pak. Ya, Pak Joko, Iya, silakan. saya dari Pak Joko dari SMP Negeri 41 Semarang. Hmm. Terkait dengan pembelajaran online ini, ya memang ini kendalanya banyak ya, terutama untuk yang sinyalnya lemah gitu ya. Tapi sejauh ini kami mengatasinya bisa berbagai cara, lewat WA juga bisa, Google Classroom juga kita tempuh, dan saat ini kita sedang mencoba pakai Zoom ya. Di Semarang ini sedang sosialisasikan penggunaan Zoom itu. Jadi dinas sudah turun tangan untuk kegiatan-kegiatan yang dipandu dinas lewat MGMP itu Pak. Nanti guru dulu, nanti baru nanti ke siswa. Terkait dengan itu saya kebetulan kan MGMP Pak, saya nanti akan jadi narasumber di kegiatan itu juga. Kemarin kita sudah uji coba bagaimana penggunaan Zoom itu sendiri. Terkait dengan itu secara teknis saat kita nge-share satu materi yang harus ada suaranya, ternyata itu harus menggunakan itu biar suaranya bisa didengar audien atau partisipan itu harus menggunakan audio eksternal itu pengeras suara eksternal ya. Jadi itu tambahan itu. Nah, apakah secara teknis bagaimana tanpa tambahan fasilitas itu apakah bisa kita nge-share suatu video atau apa yang ada suaranya langsung bisa didengar partisipan tanpa kita yang nge-share harus menggunakan audio tambahan gitu. Itu yang ingin saya tanyakan. Selebihnya memang kita harus kreatif mensikapi keadaan ini. Memang ini tantangan kita, ujian kita. Ya, semoga kita bisa ngatasi. Gitu aja, Pak. Oke, ya terima kasih Pak Joko dan Pak Sofyan. Baik, mungkin yang Pak Sofyan tadi udah ada sedikit jawaban dari Bu Tia bahwa kalau dari secara online kesulitan bagi delivery ya, jadi tugas-tugasnya delivery, nggak tahu masih ada kesulitan nggak terkait dengan itu. Kemudian mungkin kayaknya Pak Sofyan masih fokus pada materi yang ada di kurikulum deh, yang harus dicapai ketika belajar di kelas gitu ya, belum secara kontekstual. Silakan tanggapannya Bu Sofi. Bu Sofi. Ya, yang pertama tadi Pak Sofyan ya, yang kedua tadi Ya, Pak Joko ya. Salam ya Pak ya. Ini senang bisa ketemu bapak-bapak dari Jawa Timur di dalam kondisi seperti ini, bisa tatap muka di online. Mungkin ada yang hadir di ruangan ini yang juga guru SMK dan mungkin bisa memberikan inspirasi. Tapi memang Pak, prinsipnya kan dua ya Pak ya, fleksibilitas dan kontekstualitas ya. Fleksibilitas ini seandainya jaringan online tidak bisa digunakan, tentu ada yang lain. WA ini juga bisa. Kemudian kontekstualitas, materi-materi pembelajaran juga tentunya bisa dibuat proyek, apalagi ini kan SMK ya, karena SMK mungkin bisa ditumbuhkan kepeduliannya tentang fenomena yang ada sekarang, tentang bagaimana misalnya keterbatasan ketersediaan sembako misalnya, kemudian proyek-proyek sosial yang bisa dibuat dari hasil pengamatan mereka dan nanti mungkin hasilnya mungkin mereka bisa memberikan presentasi lisan, kemudian itu direkam dengan kamera, dikirim lewat WA, singkat saja presentasinya, tugas-tugas individual seperti itu yang tidak membutuhkan mereka harus berkumpul begitu. Jadi memang perlu fleksibilitas dari tugas-tugas yang memang agak sedikit keluar gitu Pak dari konteks KD, tetapi mudah-mudahan kompetensinya, core kompetensi itu ya, itu masih dapat gitu loh. Bukannya mengabaikan konten ya, tetapi ya juga namanya kondisi darurat ya. Tapi dengan konten yang berbeda, dengan konten COVID, mudah-mudahan kompetensinya juga masih tetap bisa dicapai oleh anak-anak seperti itu. Pertanyaan Pak Joko tadi agak teknis ya. Saya juga tadi kurang paham juga tentang ini ya, external speaker ya. Iya. Saya kira nanti kita yang sudah pernah nyoba barangkali, yang sudah punya pengalaman sharing ya, dengan menggunakan video nanti bisa disampaikan. Dari Mbak Tia ada tambahan? Tidak banyak Pak. Barangkali benar seperti Bu Sofi tadi bilang, Pak Sofyan
saya mau cerita aja nih, di minggu pertama kami mulai belajar, kami belum kasih materi ke anak-anak, tapi isinya adalah perkenalan-perkenalan dan permainan. Jadi matematika misalnya review, terus bentuknya adalah cari link-link permainan gitu ya. Terus mereka main gitu. Jadi nggak ada lembar kerja, nggak ada tugas yang harus dikumpulkan, nggak ada seperti itu. Nah, setelah terbiasa, baru sedikit-sedikit tugasnya ditambahkan gitu. Jadi kita juga perlu barangkali mempertimbangkan bahwa di minggu pertama anak-anak mungkin rasanya nggak langsung kayak, wah sekolahnya pindah ke rumah, oke saya harus ngerjain tugas. Mungkin mereka masih, wah kesempatan nih libur gitu. Nggak apa-apa gitu. Itu memang bagian dari masa-masa menyesuaikan diri gitu. Jadi kita mulainya perlahan-lahan. Mungkin saya nggak tahu kalau di SMK barangkali gurunya banyak ya. Jadi per mata pelajaran ada gurunya. Betul. Nah, oke. Berarti itu harus kompakan Pak Sofyan. Harus sama-sama bergiliran gitu, bergantian. Jangan semuanya ngasih tugas di satu hari yang sama. Nah, biasanya anak-anak kalau misalnya overwhelmed atau kewalahan, mereka pilih nggak usah aja sama sekali. Apalagi nggak ada SMP atau SMA ya, mereka udah nggak mau lagi ditemenin orang tuanya gitu kan. Jadi kalau mereka itu ya biarin aja gitu, pasti nggak mau dikerjain. Jadi memang membujuknya mesti pakai cara berpikir anak-anak itu bagaimana. Anak-anak SMK tuh apa sih yang menjadi keberatan mereka, apa sih yang jadi minat mereka. Nah kita mulai pembelajarannya dari hal-hal seperti itu. Bisa dari isu COVID, bisa dari isu-isu lain. Kalau kamu di rumah aja, apa yang kamu suka lakukan gitu ya. Itu juga tetap bisa dilakukan gitu Pak. Materinya mungkin nanti bisa menyusul 2-3 minggu dari sekarang. It's okay, tidak apa-apa. Bisa nambah Ibu. Bisa saya bertanya? Halo, Assalamualaikum. Terima kasih. Halo. Sebentar ya, ini kita tuntaskan dulu nih dari pernyataan Bu Tia. Jadi dari yang sudah disampaikan Bu Tia dan Mbak Sofi, tadi ada satu teknik yang saya kira belum membuat guru itu tertarik, yaitu project. Ketika project itu harus dikolaborasikan satu sekolah. Jadi jangan 1 minggu semua guru ngasih project. Itu nggak akan selesai. Nah harusnya kalau SMK bisa 1 bulan barangkali untuk dibagi project yang terkait sesuai dengan bidang keahlian itu ya. Nanti siswa akan melaksanakan itu. Nah kalau pengalamannya ketika semua guru ngasih proyek dalam 1-2 minggu yang sama, pasti anak-anak bakal ini tuh apa namanya frustasi lah gitu. Ya keberatan dan frustasi Pak itu ya. Itu. Nah saya kira sepakat Pak, sepakat. Boleh mulai Pak dipilih Kasman tentang proyek. Ya silakan Bu Deswati ya. Bu Deswati atau Bu Deswati dulu. Iya, Oke. saya bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya terakhir ya, Bu Deswati dan satu lagi nanti. Iya. Ini mungkin sharing dengan Bu Sofi, juga mungkin dengan teman-teman yang lain. Saya berasal dari SMP Negeri 21 Pekanbaru. Saya sebagai guru IPA selama COVID-19 ini menerapkan pembelajaran daring. Saya menggunakan 2 aplikasi, yaitu Classroom dengan Zoom Cloud Meeting ini. Nah, di sini saya memberikan tugas kepada siswa, ya tepatnya dalam bentuk literasi per minggunya. Maksudnya begini, jadwal saya misalnya masuk di kelas itu 2 kali seminggu. Saya tetap mengirimkan tugas dalam bentuk membaca bahan ajar yang saya buat, mungkin dalam bentuk PPT. Nah, untuk pertemuan berikutnya saya berikan tugas, kemudian seminggunya saya minta kembalikan. Dalam bentuk tugas di ulang ya. Nanti saya ulang ya. Yang trouble di data nanti kita share ya. Oke. Selanjutnya sekali seminggu saya melakukan kegiatan kita share yang meeting dengan siswa. Ya, tetapi kendala di sini adalah tidak beberapa siswa yang bisa mengikuti Zoom Cloud Meeting. Tapi kalau di Google Classroom, alhamdulillah itu 90% siswa bisa mengikuti. Nah, sekarang saya ingin bertanya dengan Bu Sofi, apakah kalau kita seandainya tetap berada pada kurikulum atau pembelajaran sesuai dengan KD, bagaimana apakah bertentangan dengan keadaan yang sekarang ini? Karena saya juga bingung bagaimana cara mengembangkan pembelajaran
yang ada di KDU itu untuk memasuki seperti dunia COVID-19 ini. Nah, karena seperti saya guru SMP mata pelajaran IPA saat ini sedang membahas tentang pembelajaran tentang gelombang, kemudian juga tentang optik. Nah, itu makanya agak kesulitan untuk memasukkan materi terkait dengan COVID-19. Nah, itu saja mungkin sharing dari saya dan mohon tanggapannya pada Ibu Sofi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Deswati. Satu lagi boleh? Boleh Pak, saya Pak. Siapa? Saya bisa Pak. Banyak ini. Ya. Saya pilih Bu Winda aja. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya salah satu tim literasi di sekolah. Dan baru ini sekolah memang menerapkan praktek literasi, maksudnya dalam situasi seperti saat ini, anak-anak diperbanyak untuk membaca buku. Dan yang ingin saya tanyakan, kebetulan di sekolah kami ini sangat, jadi lebih menyukai gitu ya, ada format-format laporan seperti itu. Nah, mungkin bisa sharing, entah mungkin dari Bu Listia atau Bu Sofi, dalam hal ini kira-kira yang bentuknya seperti apa ya yang disarankan ya. Jadi kalau kebetulan di sekolah kami memang sudah dibuatkan dalam bentuk Google Sheet seperti itu gitu ya. Cuma masih kami masih kayak perlu pengembangan ide lah kayak gitu. Kira-kira ada saran mungkin dari Bu Listia atau Bu Sofi. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Jenjang apa? Oh, jenjang SMP, SMA. SMA ya. SMP, SMA ya. Oke. SMP dan Silakan. SMA. Oke, Bu Sofi. Terima kasih, Assalamualaikum Kesempatan pertama. Waalaikumsalam ya. Bu Deswati dan Ibu siapa tadi ya? Dari Bu Deswati sama Bu Winda. Yang pertama Bu Deswati, yang kedua Bu Winda. Yang pertama Bu Deswati. Oke, Bu Deswati, selama ini Ibu rutinitas mengajar masih bisa dilakukan daring, tapi saya nggak tahu bagaimana Ibu mendapatkan umpan balik. Umpan balik itu kan tidak selalu berupa komentar dari siswa ya, tapi juga bisa dalam bentuk misalnya apakah mereka mengumpulkan tugas misalnya seperti yang diharapkan, apakah terlambat atau tidak, begitu kan. Dari situ kan mungkin Ibu bisa mengetahui ini kira-kira siswa kesulitan nggak mengerjakan soal seperti ini, begitu kan. Seandainya itu selama ini tidak ada masalah ya, artinya semuanya online mengerjakan, nggak ada masalah. Memang ada beberapa siswa yang terlambat mengirimkan, tetapi keterlambatan itu masih bisa diterima gitu. Masih bisa diterima ya, dan ya fleksibilitas itu yang kita harapkan itu Ibu terapkan ya. Nah, kalau terlambat ya nggak apa-apa deh gitu. Mungkin setiap siswa kondisinya berbeda-beda ya, kepemilikan gawainya gitu. Tadi pertanyaan Ibu tentang bagaimana membuat materi pembelajaran kontekstual dengan COVID, padahal mungkin ada yang sekarang diajarkan berbeda ya, itu ya. Saya pikir seandainya itu bisa dikontekstualkan, itu akan bagus Ibu. Tetapi seandainya Ibu melaksanakan seperti yang biasa dan dari umpan balik siswa seperti tidak masalah, ya itu nggak apa-apa juga gitu loh. Artinya itu kan tadi kan prioritas kita kan pada well-being ya, melihat well-being ya. Gitu. Artinya apakah siswa saya nyaman mengerjakan ini? Apakah mereka berat begitu kan? Apakah ada kendala teknis yang membuat mereka berat mengerjakan ini? Gitu. Seandainya itu ada masalah, mungkin Ibu perlu memikirkan gitu ya. Tapi tadi dalam hal pelaksanaan KD tadi ini yang sebetulnya sedang disederhanakan Ibu. Jadi kedepannya mungkin Bapak Ibu guru akan diberikan informasi core kompetensinya saja. Jadi KD yang ada sekarang itu kan ada konten dan ada kompetensi ya. Tetapi Bapak Ibu guru nanti selain dari KD yang sekarang juga diberikan informasi apa sih core kompetensi. Jadi meskipun materi itu tidak diajarkan, tetapi kalau kompetensinya itu bisa dicapai dengan materi lain itu oke gitu. Tapi dalam kondisi sekarang itu bisa dilaksanakan ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi ya itu kembali kepada Ibu ya. Ibu kan juga
punya goal ya, punya capaian pembelajaran gitu ya. Seperti itu. Kemudian Ibu Winda tadi ya, Ibu Winda tadi maaf saya lupa lagi pertanyaannya apa ya. Jadi Pak Katman bisa mengingatkan. Ya, jadi Berarti kebetulan di format laporan. Format laporannya, seperti format laporan membaca. Ya, gitu. ya. Nah, saya berharap format laporan ini saya sudah melihat praktik membaca di sekolah yang anak-anak diwajibkan membuat misalnya sinopsis, kemudian simpulan gitu ya. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu untuk berkreasi lebih luas lagi dengan laporan membaca itu, jangan seperti yang reguler diminta dari anak-anak gitu ya. Itu kan ada banyak format. Misalnya kalau teks yang membandingkan ya ada mind mapping gitu yang sifatnya formatnya tabel. Kalau teksnya prosedur ya itu bisa dibuat dalam bagan seperti itu. Kemudian laporan yang bersifat reflektif, Bu, ini yang saya pikir ini belum banyak dilakukan di sekolah. Pertanyaannya menanyakan, kalau kamu menjadi tokoh, apa yang kamu lakukan? Seperti itu. Kemudian, kalau kamu menjadi penulis cerita, bagaimana kamu akan mengubah akhir cerita ini? Ini kalau teks naratif ya. Kemudian, apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Seperti itu. Jadi, formatnya lebih ke bukan yang kaku, tetapi banyak hal yang bisa dieksplorasi oleh siswa seperti itu. Ini hal terakhir nih Pak Katban. Saya nggak tahu ini seberapa sering guru memberikan feedback kepada anak-anak. Apakah guru-guru juga memberikan masukan? Oh, kamu ini kurang di sini. Ini kamu sudah bagus. Kamu perlu tingkatkan lagi ini. Nah, itu yang saya belum dengar ya. Jadi harapan saya sih guru-guru masih tetap bisa berkomunikasi secara dua arah ya. Jadi nggak hanya memberikan penugasan-penugasan, tetapi tidak memberikan masukan dan tidak memberikan apresiasi ya. Karena itu juga keluhan yang saya dengar selama belajar dari rumah ini. Gitu. Ini gimana sih gurunya ngasih tugas terus, tapi ini nggak pernah diberi masukan gitu. Tugas anaknya sudah benar atau belum, atau diberikan apresiasi seperti itu. Ya. Saya harap itu terjadi. Ya. Mbak Sofi, terima kasih. Mbak Tia, tambahan silakan. Terima kasih Pak Katman. Mungkin tambahan tentang bentuk laporan buku, bentuknya bisa sangat beragam. Kemarin saya ambil contoh anak kelas 5 diminta membuat storyboard. Jadi ini untuk belajar tentang sequence ya, tentang sequence cerita. Mereka diminta bikin storyboard. Ada yang bikinnya pakai kertas, ada yang pakai aplikasi yang diminta gurunya, ada yang bikinnya bentuknya seperti vlog. Jadi rekomendasi ke teman. Kenapa kamu mau baca? Kamu mau teman kamu baca buku ini? Gitu. Jadi mereka buat video pendek, bisa juga hanya rekaman suara aja. Mereka bisa buat kalau misalnya bukunya fiksi, penggambaran tentang tokoh-tokohnya. Jadi ini yang nggak berbasis tulisan aja ya, tapi juga bisa dalam bentuk visual. Penggambaran tentang tokoh-tokohnya di bayangan mereka seperti apa, penampilannya seperti apa, itu juga bisa dilakukan tergantung aspek-aspek apa yang ingin kita lihat. Jadi nggak perlu semuanya tuh aspek ceritanya harus keluar dalam satu laporan, tidak perlu seperti itu. Atau bentuk-bentuk reflektif seperti tadi yang diceritakan Bu Sofi itu juga biasanya menarik untuk anak-anak. Kemarin anak kelas 4 diminta mengirim email ke gurunya tentang perasaannya ketika membaca bagian ini di buku yang ditugaskan ke mereka gitu. Jadi langsung dapat feedback seketika dari gurunya, dan feedbacknya bukan nilai, tapi misalnya gini, ibu juga merasakan hal yang sama gitu, tapi ibu juga merasa seperti ini, menurut kamu gimana? Jadi ada percakapan di antara mereka tentang buku itu. Begitu. Oke, baik Mbak Tia, Bu Sofi, Bapak Ibu sekalian, mungkin masih banyak pertanyaan, tapi kita terbatas oleh waktu. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada sebenarnya beberapa kata lah dari narasumber terakhir. Closing statement-nya seperti apa, Bu Sofi? Ya, saya pikir ini kesempatan yang tidak kita harapkan sebelumnya ya. Ini situasi yang meskipun ini sudah terjadi secara global, tapi kan kita terlambat mengantisipasi ini. Tapi ini bisa menjadi blessing in disguise menurut saya, menguji kita sebagai pendidik begitu untuk menerapkan
pendekatan atau model atau metode pendidikan yang mungkin selama ini kita tidak sempat menerapkannya di kelas reguler gitu ya, karena tuntutan penilaian atau tuntutan kurikulum gitu yang cukup ketat ya. Tapi ini mungkin mari kita menganggapnya sebagai satu kesempatan positif buat kita untuk melakukan inovasi, menerapkan kreativitas dalam pembelajaran, dalam kapasitas sebagai pendidik, dan kembali kepada hal-hal yang mendasar ya. Menurut saya kan lucu ya, artinya kenapa sekarang kok kita digiring kepada hal-hal yang sepele mungkin, seperti cara mencuci tangan, menjaga kebersihan gitu. Itu seperti kita diberikan jeda gitu loh untuk merefleksikan apa sih yang penting, apa yang perlu kita lakukan bagi kemanusiaan, dan bagaimana kita bisa berperan sebagai seorang pendidik kepada kemanusiaan, tentunya melalui siswa-siswa kita. Begitu. Mari kita berpikir secara positif, menganggap ini sebagai sebuah kesempatan baik. Oke, Mbak Tia. Iya, terima kasih Pak. Jadi menurut saya setelah ini mestinya yang namanya pendidikan akan berubah. Kita tiba-tiba dipaksa untuk pakai satu media baru, satu metode yang baru, memikirkan ulang semuanya seperti kata Bu Sofi. Kalau selama ini konon pendidikan di Indonesia itu ketinggalan ratusan tahun gitu, ini saatnya kayak ada satu lompatan besar gitu untuk kita bisa terutama tentang literasi gitu. Saya yakin salah satu survival kita untuk melalui wabah ini adalah kemampuan literasi yang baik, dan di situ guru bisa berperan untuk mengajak anak-anak meningkatkan kemampuan literasinya. Tapi sekali lagi di masa darurat, pertimbangan kita yang utama tetap well-being, tetap survival. Jadi nggak usah khawatir tentang KI dan KD menurut saya, tapi memanfaatkan semua kesempatan yang kita punya untuk belajar apapun yang kita bisa sebaik-baiknya. Itu barangkali Pak Katman. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini sebagai trigger kita di abad 21 di era revolusi industri 4.0, kita dipaksa untuk belajar itu, dan disinilah kita akan open mind untuk semuanya. Saya kira untuk open mind dan untuk menerima perubahan walaupun terpaksa. Bapak Ibu, sesinya tidak bisa ya memang kalau sampai sore sih nggak apa-apa, coba kita ada jadwal juga gitu. Jadi ini akan kita rancang 2 hari sekali, mudah-mudahan kita dapat narasumber, dan Bapak Ibu yang sebagai guru boleh juga mendaftar sebagai, kalau mau sharing boleh juga, nanti kita akan upayakan untuk dijadwalkan 2 hari sekali. Ini link materinya, silakan di screenshot saja, atau tadi sudah di-share juga di chatnya ya, untuk link materi. Saya Katman sebagai moderator dan Mas Billy Antoro sebagai host mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian, spesial untuk Bu Sofi dan Mbak Tia. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi, dan apa yang kita lakukan diskusi pada pagi siang hari ini bermanfaat untuk kebaikan, dan tidak lupa berdoa agar badai COVID segera berlalu dan segera nyah dari muka bumi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.